Denny Indrayana yang semakin hari semakin ngelantur. Kayaknya ini tanda-tanda dia bakal gagal nyalek. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Denny Indrayana yang semakin hari semakin ngelantur. Kayaknya ini tanda-tanda dia bakal gagal nyalek. Kalau kita melihat Denny Indrayana satu bulan terakhir ini, beberapa pekan yang lalu kita melihat dia kemudian mencuitkan tentang info yang dia dapatkan, katanya adalah sebuah kebenaran bahwa MK akan memutuskan pemilu di 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Padahal faktanya beberapa hari belakangan, MK ini sudah memutuskan bahwa pemilu ini sudah ditetapkan dengan tetap proporsional terbuka. Dia mengatakan dulu bahwa ini adalah ada campur tangan Presiden Jokowi untuk menjegal Partai Demokrat dan lain sebagainya untuk menjegal Anies Baswedan. Kemudian banyak hal yang dicuitkan dan nggak ada yang nyambung dan nggak ada yang terbukti. Kemudian MK juga sudah memutuskan bahwa ini proporsional terbuka. Kemudian dia tidak menyesali apa yang dia katakan itu. Dia tidak merasa malu untuk menyampaikan informasi yang salah. Justru dia malah bangga. Kacau ya, urat malunya udah putus. Dia udah nggak merasa bersalah, nggak meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, nggak meminta maaf kepada MK. Padahal sebelumnya dia menuduh bahwa ada 9 hakim MK, 6 ini setuju dengan proporsional tertutup, sementara yang 3 ini setuju dengan proporsional terbuka. Akhirnya diputuskan bahwa MK akan menetapkan proporsional tertutup, padahal waktu itu sidangnya belum mulai. Lalu dia tahu dari mana? Nah sekarang, kemarin kalau kita melihat ramai di media mainstream, ramai di media sosial, dia mencuitkan lagi bahwa dia mendapatkan info A1 kalau dalam waktu dekat Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tapi tidak tahu dari kasus apa, dari masalah apa, nggak jelas. Yang jelas Anies akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian ada seolah-olah dia ini mengatakan bahwa ini penggiringan opini, ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam upaya untuk menjaga Anies Baswedan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan dia mengatakan bahwa KPK telah menggelar 19 kali gelar perkara untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Kan? Ngelantur lagi kan? Hal ini pun sudah dibantah oleh pihak KPK. Ali Fikri selaku juru bicara KPK ini mengatakan nggak benar. Kita nggak pernah melakukan gelar perkara apalagi sampai 19 kali. Yang jelas KPK sekarang ini masih masuk angin. Apalagi untuk masalah kasus Formula E yang sementara ini kan Anies Baswedan yang tersangkut dengan masalah di KPK kan adalah Formula E. Sampai sejauh ini KPK masih memanggil Anies Baswedan sebagai saksi, kemudian belum ada ditemukan bukti bahwa Anies terlibat, kemudian juga masih mengendus, masih mencari data, menggali informasi, masih itu aja, nggak ada progres yang lebih positif dari kasus Formula E yang menyangkut masalah Anies, apalagi dengan kasus-kasus yang lain, belum ada. Bukan berarti nggak ada ya, masih belum. Nah, inilah. Kemudian Denny Indrayana mengatakan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan KPK ini sekarang adalah sebuah konsekuensi logis yang harus mereka lakukan, harus mereka dapatkan ketika mereka mendapatkan perpanjangan masa jabatan dari MK. Sebelumnya kan ketua pimpinan KPK ini masa jabatannya 4 tahun. Lalu kemudian oleh MK diputuskan diperpanjang menjadi 5 tahun. Nah, dengan diberikan masa perpanjangan selama 5 tahun ini, Denny Indrayana mengatakan bahwa KPK digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mengkriminalisasi, untuk menggulingkan oposisi, menggulingkan lawan pemerintahan, dan mengamankan atau merangkul kawan-kawan di pemerintahan. Itu katanya Denny Indrayana. Sekali lagi ngomongnya ngelantur. Ini dia katakan sebagai upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk tidak ikut kontestasi di Pilpres 2024. Nah, kita yang sebagai orang awam, saya tentunya sebagai orang awam melihat ini semua, nggak perlu terlalu jauh memandang ini melalui kacamata seorang pakar hukum, ahli tata negara, profesor seperti Denny Indrayana. Enggak, kita lihat aja secara
kasat mata dari kacamata seorang awam, orang masyarakat Indonesia biasa yang melek politik. Kalau menjegal Anies Baswedan melalui KPK, ya mungkin bisa saja terjadi. Tapi buktinya sampai sekarang enggak. Buktinya sekarang enggak. Kalau memang belum ada bukti untuk menyeret Anies Baswedan ke meja hijau, belum ada bukti sampai sekarang. Kalau misalkan memang mau melakukan itu, bisa saja. Tapi kan pemerintah memang nggak mau untuk ikut campur. Apalagi Presiden Jokowi. Buat apa? Nggak penting. Anies ini nggak level. Buat apa dijegal-jegal juga? Toh nantinya, pada akhirnya, dia meskipun ikut dalam Pilpres, juga pasti kalah. Di putaran pertama pun sudah pasti jelas kalah. Itu kalau ikut ya. Apalagi sekarang, kayaknya memang nggak bakal ikut. Koalisinya sudah mulai goyah-goyah nih. Jadi nggak perlu dijegal. Survei aja di elektabilitasnya sudah di peringkat ketiga terus, nggak pernah naik. Kemudian sekarang juga sudah mulai kekurangan logistik, sudah nggak pernah lagi keliling-keliling Indonesia pakai jet pribadi. Sudahlah, biarin aja, biarin dia ikut. Nah, kalau misalkan memang ada keinginan kita semua orang untuk melihat Anies Baswedan memakai rompi oranye ditangkap oleh KPK, itu memang semua keinginan kita hampir sama. Tapi kayaknya enggak sekarang. Nanti nunggu setelah dia benar-benar ikut kontestasi Pilpres, misalkan pun ini suaranya ada, memenuhi syarat, dia ikut di sana, kemudian kalah. Nah, setelah kalah baru deh tuh KPK sudah mulai turun tangan, kemudian kasusnya sudah mulai tercium, terendus, kemudian ditemukan bukti-bukti, barulah diserokkan, sekalian sudah kalah Pilpres, ditangkap KPK, itu baru namanya double kill. Itu harapan kita semua. Setuju nggak? Kalau setuju, komen di bawah ya. Nah, sekarang begini, kenapa Denny Indrayana ini melakukan hal ini? Kalau menurut saya, Denny Indrayana melakukan hal ini adalah dia seolah-olah adalah penggiringan opini, dan lebih tepatnya lagi adalah melakukan sebuah intimidasi atau tekanan opini terhadap supremasi hukum. Dia, kalau misalkan dia mendengar ada info A1 dari anggota DPR, sekarang pertanyaannya, anggota DPR yang mana? Bisa jadi kemungkinan adalah anggota DPR yang satu partai dengan dia. Kan kita tahu, Denny Indrayana ini kan sekarang nyalek melalui Demokrat, Partai Demokrat. Bisa jadi adalah koleganya dia di Partai Demokrat yang memberikan informasi ini. Meskipun informasi ini belum tentu valid. Tapi dia sudah mengatakan ini A1. Dalam artian, dia ini ingin memberikan penggiringan opini, ingin menekan atau mengintimidasi secara opini, bahwa ini loh, KPK harus melakukan ini. Supaya apa? Supaya ada terjadi penilaian oleh publik bahwa benar apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana. Kalau misalkan kemudian dalam waktu dekat akhirnya KPK menentukan bahwa Anies Baswedan tersangka, menetapkan itu, maka Denny Indrayana akan mendapatkan panggung. Pasti dia akan, nah tuh kan, apa saya bilang? Benar, nah itu loh. Itu yang dia cari sekarang. Demi untuk apa? Untuk menaikkan nilai dia, untuk mendapatkan posisi dia, karena dia akan melakukan, mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif di 2024 melalui Partai Demokrat. Meskipun pada saat ini dia posisinya ada di Australia, nggak ada di Indonesia, mungkin itu yang dia lakukan sekarang. Melalui media sosial, melalui Twitter, dia mencuitkan itu yang bisa dia lakukan sekarang. Kalau memang Anda berani, kalau memang Anda mau menaikkan posisi tawar Anda kepada masyarakat untuk dipilih menjadi caleg, balik ke Indonesia, datang ke sini, lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Beri pencerahan, beri pendidikan kepada masyarakat sesuai kapasitas Anda sebagai ahli hukum tata negara. Jangan cuma cuit-cuit di media sosial seperti ini. Datang ke sini, kampanye dengan terbuka, kampanye dengan sportif. Kalau kira-kira ada yang tidak beres dengan penegakan hukum kita, atasi itu, laporkan, atau misalkan kritisi itu. Anda kan ahli tata negara, jangan cuma cuit-cuit begini doang. Ini sudah terbukti ya, yang kemarin cuman gombalan. Kalau kita bilang cuman gombalan, nggak terbukti. Nah ini lagi, yang seperti ini juga pastinya nggak bakal terbukti. Karena ya kita tahu KPK kerjanya sekarang masih seperti itu. Nah dari mana dia mendapatkan info seperti ini? Inilah sebetulnya yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini hanyalah ingin menaikkan pamornya, ingin mencari panggung, ingin menaikkan namanya dia untuk bisa jadi nanti menjadi anggota legislatif di 2024 melalui Partai Demokrat.
Dan kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana ini sepertinya nggak mungkin nggak mendapatkan restu dari orang-orang partainya, dari ketua umumnya, dan juga dari ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Bisa jadi. Karena apa ya? Karena dia ini sekarang terdaftar sebagai anggota dari Partai Demokrat. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang kira-kira merugikan partai, apa yang akan terjadi? Makanya dia harus melakukan sesuatu ini harus sesuai atau instruksi dengan partai, dari elit-elit partai. Nah, itulah yang kemudian membuat saya miris kalau misalkan banyak calon anggota legislatif yang seperti Denny Indrayana ini, apa jadinya negara kita? Mereka cuman melakukan spekulasi-spekulasi yang ngelantur seperti ini demi untuk apa? Untuk menaikkan popularitasnya, untuk meraih suara di 2024. Nah, takutnya kalau misalkan segala cara sudah dilakukan seperti ini, kemudian nanti di 2024 ternyata dia gagal nyalek, apa yang terjadi? Stres. Nah, sekarang aja belum nyalek udah stres, apalagi nanti setelah nyalek dan nggak jadi, sudah double stres. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Denny Indrayana yang gagal nyalek. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.